Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kloter B dan di sini kembali lagi di praktikum teknologi farmasi steril. Nah, minggu ini kita sudah melakukan praktikum mengenai pembuatan dari sediaan obat tetes mata. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, kalau di beberapa pertemuan sebelumnya itu kita sudah melakukan beberapa kali pembuatan sediaan, mulai dari pembuatan injeksi, kemudian infus. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan pembuatan terhadap obat tetes mata. Nah, kalian semua pasti pada penasaran kan gimana proses-proses atau langkah-langkah yang sudah kami lakukan selama praktikum, dan yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara kerja terkait praktikum kali ini. Untuk cara kerja kontrol kualitas terdiri dari uji kejernihan, uji penetapan bobot jenis, penetapan pH, penentuan bahan partikulat, penentuan volume terpindahkan, viskositas dan aliran, penetapan kadar, sterilitas, dan efektivitas pengawet. Untuk cara kerja pembuatan sediaan ialah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang bahan sesuai penimbangan, lalu dimasukkan gentamisin ke beker gelas, ditambahkan water for injection, aduk sampai homogen, selanjutnya ditambahkan benzalkonium klorida, ditambahkan water for injection, aduk sampai homogen, ditambahkan NaCl, NaOH, NaETA, asam hidroklorik, sisa water for injection, aduk sampai homogen, lalu disaring dengan filter 0,45 mikrometer sebanyak 2 kali, lanjut disterilisasi dengan filter 0,22 mikrometer, lalu diisi larutan ke dalam wadah 5 mm dan ditutup wadah obat tetes mata. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai data hasil pengamatan pada praktikum kali ini. Yang pertama mengenai uji pH. Uji pH dihasilkan sediaan yaitu pH-nya sebesar 5, sedangkan pada persyaratan menjelaskan bahwa pH cairan mata harus 7,4. Hal ini menunjukkan bahwa uji pH belum memenuhi persyaratan. Yang kedua, uji kejernihan. Uji kejernihan ini telah memenuhi persyaratan karena partikel yang telah diamati sudah jernih dan tidak ada partikel yang melayang. Yang ketiga, mengenai uji volume perpindahan telah memenuhi persyaratan karena volume yang dihasilkan 5 mili dan volume tersebut tidak kurang dari 100% dan tidak ada satupun wadah yang kurang dari 95% yang dinyatakan pada etiket. Uji yang keempat berupa uji penetapan kadar. Kadar pada sediaan tetes mata yaitu sebesar 92%, sedangkan rentang kadar pada persyaratan itu sebesar 90 sampai 125%. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan telah memenuhi persyaratan uji penetapan kadar. Yang kelima, uji sterilitas. Uji sterilitas dihasilkan 0 koloni sehingga telah memenuhi persyaratan uji sterilitas. Yang keenam, uji viskositas dan aliran dihasilkan 100 mili per jam, sedangkan untuk persyaratannya laju pemberian normal atau lazim untuk larutan viskositas rendah adalah 1 liter tiap 8 jam dan 2 mili per menit. Berarti hal ini tidak memenuhi persyaratan. Yang ketujuh, uji penetapan bahan partikulat dihasilkan tidak ditemukan partikel yang dapat diamati secara visual. Hal ini telah memenuhi persyaratan. Yang kedelapan, uji penetapan bobot jenis dihasilkan bobot jenis 1,45 gram per cm kubik, sedangkan untuk persyaratannya lebih besar dari air, biji air yaitu 1 gram per cm kubik. Hal ini berarti telah memenuhi persyaratan. Yang kesembilan, uji efektivitas pengawet dihasilkan jumlah bakteri sebanyak 100 pada hari ke-14. Jumlah awal bakteri sebesar 100.000 per mili. Sedangkan untuk persyaratannya jumlah bakteri viabel pada hari ke-14 berkurang tidak lebih dari 0,1% dan jumlah kapang dan hamil selama 14 hari pertama adalah tetap atau kurang dari jumlah awal. Berarti hal ini telah memenuhi persyaratan uji efektivitas pengawet. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari praktikum kali ini yang mengenai pembuatan obat tetes mata. Proses pembuatan sediaan tetes mata dilakukan dalam kondisi steril dan sangat berhati-hati dengan tujuan untuk menghindari kontaminasi mikroba dan bahan asing. Suatu sediaan tetes mata harus bebas pirogen dan steril karena mata termasuk organ yang sensitif. Nah, zat aktif yang kami gunakan dalam formulasi pembuatan obat tetes mata kali ini adalah gentamisin, di mana khasiat gentamisin yaitu untuk mengatasi infeksi akibat bakteri.
Pada pembuatan sediaan steril, maka perlu dilakukan pemilihan metode sterilitas. Nah, pemilihan metode sterilitas pada sediaan tetes mata kali ini dengan menggunakan metode filtrasi, di mana berdasarkan studi preformulasi dapat diketahui bahwa bahan aktif yang digunakan atau gentamisin itu tidak tahan terhadap pemanasan. Terus bahan eksipien yang digunakan dalam pembuatan sediaan tetes mata ini antara lain ada sodium sitrat yang berfungsi sebagai buffering agent, natrium klorida yang memiliki khasiat sebagai agen pengisotonis, disodium edetat sebagai chelating agent, asam klorida sebagai acidifying agent, lalu terdapat natrium hidroksida yang berfungsi sebagai pH adjustment. Nah, idealnya sediaan obat tetes mata sebaiknya pada pH yang ekivalen dengan cairan mata yaitu 7,4. Dan terakhir, water for injection sebagai medium pelarut. Adapun keuntungan sediaan tetes mata ini antara lain larutan mata memiliki kelebihan dalam hal kehomogenan, bioavailabilitas, dan kemudahan penanganan. Dan secara umum larutan berair lebih stabil daripada salep, meskipun salep dengan obat yang larut dalam lemak diabsorpsi lebih baik dari larutan atau salep yang obat-obatnya larut dalam air. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik dari praktikum kali ini yaitu 1. Formulasi sediaan tetes mata mempertimbangkan beberapa hal diantaranya sterilitas, tonisitas, pH, viskositas, pengawet, dan juga bahan pengemas. Yang kedua, sediaan tetes mata gentamisin sulfat memiliki indikasi untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Yang ketiga, sediaan tetes mata membutuhkan beberapa eksipien yaitu pengawet, pengatur tonisitas, dan dapar agar tetap steril. Yang keempat, metode sterilisasi yang digunakan pada sediaan tetes mata gentamisin sulfat ini berupa filtrasi dengan menggunakan gas nitrogen. Dan yang terakhir, eksipien yang digunakan pada sediaan tetes mata sedapat mungkin diminimalkan agar tidak menimbulkan keadaan hipertonisitas.